Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kita akan membahas kira-kira bagaimana sih situasi kalian ke depannya ya. Yang aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain Gemini tentunya, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Aku melihat ada Aries, ada Capricorn, kemudian ada Leo, ada Libra. Kemudian ya energi Leo cukup kuat dan energi Aries juga cukup kuat. Ada Sagittarius, Taurus, dan ada Virgo. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus. Kalau aku lihat di sini, sepertinya kalian ini ingin mendekatkan diri kalian pada seseorang ya. Dan ini memang ada kaitannya tentang cinta, romance gitu ya. Karena cinta itu sendiri juga universal, tidak harus soal romance gitu. Nah, di sini aku melihat kalian itu dihadapkan pada setidaknya 2 pilihan. Dan itu menjadi konflik sendiri untuk kalian gitu ya. Bisa jadi orang yang mau kalian dekati, ya jelas ya, karena dia mau kalian dekati, artinya kalian sedang tidak dekat sama dia gitu ya. Atau kalian sedang tidak berada dalam satu hubungan sama dia gitu ya. Atau kalian sedang berjarak sama dia ya, sedang ada jarak di situ. Dan yang aku lihat memang kalian ingin mendekatkan diri sama orang yang kalian anggap itu adalah true love kalian, cinta sejati kalian. Karena kalian masih mencintai orang itu, bahkan meski kalian punya pilihan lain di sini kalau aku lihat ya. Oke. Memang berada dalam pilihan dan konflik tersebut jelas sulit ya, jelas sakit ya di sini kelihatannya kalian mungkin awalnya kelihatannya kalian bisa menangani itu, kayak membohongi diri sendiri gitu ya. Tetapi lama-lama kalian merasa tersiksa juga dengan keadaan ini gitu. Dan proses dilema tersebut, konflik tersebut ya, berada di 2 pilihan, kalian menjalani satu pilihan tetapi hati kalian di pilihan yang lain gitu ya. Intinya situasi itu sudah berjalan cukup lama kalau aku lihat di sini, oke? Nah, aku melihat di sini kalian ingin mengakhiri konflik itu ya. Kalian ingin menyelesaikan konflik itu karena kalian capek juga berada di situasi ini gitu ya. Dan mungkin karena kalian juga merasa kalian ingin bahagia dengan orang yang menjadi pilihan kalian gitu, yang memang kalian inginkan. Dan di sini ya orang ini di mata kalian itu adalah cinta sejati kalian ya. True love kalian gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Dan ya mungkin karena kalian baru sadar kalian mencintai orang ini tuh sudah cukup lama, dan walaupun kalian tidak bersama mereka, perasaan itu sulit hilang. Yang aku lihat di sini, apapun situasi yang kalian lalui, sudah selama apapun ini itu terjadi dan berlalu, aku melihat cinta kalian sama orang ini tuh masih ada di situ. Itu sih yang menjadi alasan kenapa di sini terlihat, atau setidaknya kalian melihat sosok atau orang tersebut adalah true love kalian, cinta sejati kalian gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ya jelas ya, kedepannya aku melihat ada langkah yang lumayan besar nih ya. Kan aku bilang tadi kalian ingin mengakhiri konflik itu. Jadi untuk mengakhiri konflik itu kayaknya ada langkah besar yang akan kalian lakukan gitu ya. Kalau aku lihat di sini gini, karena ini general reading ya, ambil saja yang resonate buat kalian. Aku melihat ada orang yang cukup defensif di sini. Kalian merasa orang itu defensif sama kalian dan kalian sulit untuk mendekati orang itu, sehingga semacam kalian itu tidak percaya diri gitu loh. Kalau mau mendekati orang itu, apakah orang itu mau atau masih menerima kalian? Masih mau menerima kalian gitu ya. Jadi aku di sini melihat sebenarnya kalian ingin mendekatkan diri kalian pada seseorang, kalian ingin melakukan approaching atau pendekatan pada seseorang gitu ya. Tetapi orang itu cukup defensif,
kalian merasanya seperti itu. Atau bisa jadi orang itu terkesan berusaha menghindari kalian. Ada situasi seperti itu di sini. Tetapi kalian masih terobsesi dan punya desire untuk bersama orang itu. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Jadi aku lihat sih kedepannya ini kalian semacam akan pendekatan ya. Pendekatan atau mencoba flirting mungkin. Tapi aku melihat di sini sih kalian kemungkinan akan mengungkapkan perasaan kalian sama orang tersebut gitu ya. Nah, bisa saja orang tersebut itu adalah orang yang sudah kalian, ya jelas kalian sudah tahu, kalian menyukai orang itu kan jelas kalian sudah tahu orangnya dong ya. Tapi maksudnya itu kalian tuh sudah pernah punya cerita khusus sama orang tersebut. Kalian sudah punya cerita sendiri sama orang itu. Bisa jadi kalian sudah pernah punya hubungan sama orang itu. Ya, cuman hubungan kalian di masa lalu itu banyak masalah gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah, di sini di tengah konflik yang terus bermunculan sama orang tersebut di masa lalu dan akhirnya kalian terpisah ya. Di tengah itu semua kalian baru sadar gitu loh bahwa ternyata kalian masih menginginkan orang itu. Intinya ini kayak banyak konflik yang belum selesai sih. Jadi ini konflik di masa lalu yang banyak sekali tidak pernah terselesaikan sampai hubungan itu berakhir gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini. Nah, meski situasinya kayak gitu, aku melihat perasaan kalian sama orang ini masih nyambung gitu loh, masih connected. Kalian masih mencintai orang ini. Ya. Jadi masih kuat perasaannya atau masih kuat lah koneksi kalian sama orang ini kuat. Jadi kalian tuh masih kepikiran orang ini, masih melihat orang ini, perasaan kalian sama orang ini pun masih besar gitu. Jadi tarikan energinya di situ masih kuat kalau aku lihat ya. Oke. Nah, yang aku lihat di sini ini kayak konflik lama yang sudah dibiarkan, ya. Kalian juga sudah berpisah gitu ya. Cuman aku melihat di sini ada usaha untuk memperbaiki apa yang pernah ada di masa lalu gitu ya. Jadi misalkan hubungan itu berakhir dengan konflik yang tidak pernah selesai, tapi ya karena sudah berakhir jadi sudah tutup buku gitu ya. Ada situasi seperti itu. Cuman buat orang yang mau rekonsiliasi, akhirnya dia harus membuka lagi buku itu dan menyelesaikan konflik yang ada di dalamnya yang belum selesai sebelum dia buka chapter baru atau buka buku baru atau lembaran baru. Memang ada hal yang harus diselesaikan di situ, ada isu yang harus dibereskan di situ sehingga itu tidak terbawa terus di masa depan di album baru karena sudah selesai di situ, benar-benar diselesaikan. Buat orang yang mau rekonsiliasi akhirnya harus melakukan itu gitu loh ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, iya kalian mungkin saja orang tersebut defensif karena tidak lepas dari apa yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu gitu ya. Jadi kalian juga mungkin merasa bersalah gitu ya dan takut mau mendekati orang ini tuh takut gitu ya. Orang ini sudah terlihat cukup defensif dan sepertinya kalian juga tidak yakin orang ini sudah memaafkan kalian atau belum gitu ya. Dan itu terlihat dari sikap mereka di mata kalian. Aku sih tidak bilang mereka defensif atau tidak ya, karena ini kan general reading gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini mungkin saja ini di mata kalian orang ini defensif, sulit didekati. Dan orang ini orang ini adalah orang yang pernah punya hubungan sama kalian dan arti dari sikapnya itu tidak lepas dari apa yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu, oke? Konflik yang ada di masa lalu, oke? Ya, dan kedepannya aku lihat kalian itu akan berusaha kembali sama orang ini sih. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ada pembayaran yang ingin kalian lakukan, ya. Ada kayak kalian semacam berhutang sesuatu sama orang ini dan kalian ingin bayar itu. Apakah maaf atau kalian ingin membayar perbuatan kalian di masa lalu dengan meminta kesempatan sama orang itu dan kalian ingin menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Bisa jadi kayak gitu. Tetapi kalian ingin
Aku sih melihat kalian ingin kayak menebus sesuatu di sini, membayar sesuatu dengan kebaikan gitu ya. Semacam kayak ingin memperbaiki sesuatu, jelas ini ingin rekonsiliasi sih, oke? Ya, kalau aku lihat di sini, kalian itu jelas punya pilihan seperti yang aku bilang di sini di awal, kalian punya pilihan. Di antara pilihan-pilihan itu, hati kalian tuh sebenarnya hanya satu untuk sosok itu. Kalian maunya punya kehidupan sama orang tersebut. Di antara pilihan-pilihan di hidup kalian ya, termasuk mungkin pilihan cinta juga, pilihan tentang orang lain juga gitu ya. Oke, maksudnya ada orang lain yang juga bisa mengisi hidup kalian gitu loh ya. Jadi ada pilihan lain gitu. Pilihan di sini tuh bukan hanya ada orang lain juga sih, tapi pilihan hidup yang lain selain bersama orang tersebut gitulah ya intinya. Orang tersebut yang kalian anggap true love kalian ya, sosok yang sudah pernah punya hubungan khusus sama kalian lalu berakhir hubungannya. Ya, kalian menginginkan itu, tetapi kayak kalian itu masih ragu gitu. Ragunya itu gimana ya? Kalian ragu kalau kalian melepaskan yang lainnya untuk sosok itu, sosok yang kalian inginkan itu, kalian takutnya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, jadi yang aku lihat di sini ada Seven of Cups. Oke, di sini kalau aku lihat kalian mau mikir-mikir lagi gitu. Kalian ini orang yang penuh dengan pertimbangan sih, jelas ya. Gini, kalian itu mempertimbangkan sesuai mana yang aman buat kalian. Jadi yang kalian pikirkan itu bagaimana posisi kalian aman gitu ya. Cuman hati-hati ya, di samping pikiran itu, maksudnya hati-hati juga. Jadi jangan hanya memikirkan situasi kita aman lalu kita mengabaikan perasaan orang gitu ya. Jangan kayak gitu juga. Maksudnya bukan hanya memikirkan, wajar sih kita memikirkan diri kita gitu ya. Cuman jangan sampai untuk kepentingan kita sendiri, kita itu jadi mengorbankan orang lain atau hak orang lain gitu. Atau intinya jangan sampai kita nggak fair sama orang lain gitu ya. Tahulah ya batasan tidak fair itu gimana gitu ya. Seperti itu, oke? Jadi yang kulihat di sini, gimana ya? Kalian ini mungkin dulu itu kayak berpura-pura sih. Jadi akhirnya kalian sulit sendiri saat ini. Kalian menjalani apa yang menurut analisa kalian itu bagus buat kalian, itu aman, kalian bisa menjalani itu, tapi ternyata kalian lumayan menyesali pilihan itu, pilihan yang sudah kalian ambil itu. Jadi kalau aku lihat di sini intinya boleh sih kita memikirkan, jelas kita harus memikirkan dan menganalisa gitu ya pilihan kita. Jangan sampai kita nggak mempertimbangkan itu secara matang lalu kita menyesal gitu. Cuman dari pertimbangan itu ada juga pertimbangan dari suara hati dan intuisi kalian kan. Jadi kalian mempertimbangkan itu tapi kalian tidak mendengarkan pertimbangan hati kalian. Itu juga gak tepat. Namanya pertimbangan kita memang mempertimbangkan dari berbagai aspek termasuk suara hati kita. Bukan kita hanya mempertimbangkan dari sudut pandang kita ini kayaknya begini gitu ya. Kita mempertimbangkan itu udah secara matang analisanya, tetapi kita mengabaikan, kita lupa untuk mendengarkan suara hati kita. Padahal menjalani ini itu juga melibatkan perasaan dan kenyamanan gitu. Nah, pertimbangan hati itu tidak diikutkan di situ di awal pertimbangan gitu ya, dan itu akhirnya takutnya jadi hal yang kalian sesali di kemudian hari gitu sih. Contoh ya, misalnya kayak gini, ini ada pekerjaan A, B, C, D ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan A dan B gitu aja. Kalau dari keuangan, A ini lebih menggiurkan gitu loh ya, tapi ya kalau dilihat dari sisi banyaknya penghasilan yang bisa diperoleh, ini menggiurkan gitu.
Cuman kalian tidak mempertimbangkan hal yang lain, kayak apakah itu sesuai dengan passion kalian, apakah kalian bisa menjalani itu gitu. Ternyata tekanan di tempat A ini lebih tinggi dan kalian tidak mempertimbangkan itu gitu. Akhirnya itu hanya tampak menjanjikan dari luar aja, tapi ada konsekuensi di balik itu yang kalian akhirnya tidak siap. Bukan tidak siap, yang akhirnya saat kalian jalani, ya kalian merasa kalian sulit menjalani itu gitu. Dan itu memang pertimbangan itu tidak kalian ikutkan juga di awal gitu. Hanya mempertimbangkan, oh ini uangnya lebih gede nih di sini kayak gitu. Padahal kalau mau dipertimbangkan semuanya, misalkan, oh ini uangnya memang lebih gede sih, tapi kalau dilihat dari kerjanya kayaknya lebih bisa menikmati yang ini gitu. Kayak gitu, itu kan juga bagian dari pertimbangan gitu. Ya mungkin terkadang kalian tidak mempertimbangkan secara keseluruhan gitu ya. Di sini mungkin kalian lumayan mengabaikan suara hati kalian juga gitu. Sehingga itu tidak masuk ke pertimbangan dan akhirnya saat kalian menjalani itu, kalian ada rasa sesal kalau aku lihat di sini. Ingat, karena ini general reading jadi tidak harus resonate dengan semuanya ya. Tetapi kalau kita ini mempertimbangkan itu nggak salah gitu lah intinya. Tapi kita harus mempertimbangkan dari aspek yang lebih luas gitu loh ya. Bukan kayak contohnya 2 pilihan soal pekerjaan, kita hanya mempertimbangkan uangnya, tapi kita nggak mempertimbangkan beban-beban yang ada di dalamnya tuh kita bisa menyanggupi atau enggak gitu loh ya. Memang nggak ada yang benar-benar sempurna, pasti ada kekurangan gitu loh, tapi kita pilih yang lebih bisa kita jalani aja gitu kan. Bukan hanya melihat dari uangnya aja. Ketika kita hanya mempertimbangkan cuman dari aspek itu aja, ternyata kita lupa, bukan lupa, mungkin kita memang mengabaikan ya, sadar nggak sadar gitu. Memang nggak mempertimbangkan soal kenyamanan dan kesanggupan itu gitu. Nah akhirnya baru kerasa gitu ya saat menjalani itu gitu. Intinya kalau aku lihat di sini, Seven of Cups ini kalian itu kayak nggak puas dengan apa yang kalian miliki saat ini. Dan kalian itu justru ingin menyeberangi. Nah di sini kan ada Three of Wands. Kalian itu ingin menyeberangi tempat yang ada di sana karena kalian tuh kayak tidak menikmati tempat kalian yang ini gitu. Kalian kurang bisa menikmati hidup kalian yang saat ini dan kalian itu ingin merubah haluan, membuat pilihan gitu. Ya jadi mungkin ini berkaitan sama pilihan dalam hal love life ya, karena di sini juga soal romance sih. Ya ini bisa romance, bisa pekerjaan sih, walaupun ada kaitannya sama romance juga. Ini bisa aja sebagian Gemini di luar sana mengalami dua-duanya, romance dan pekerjaan. Tapi setidaknya kemungkinan ada soal romance juga di sini yang berkaitan sama pilihan itu. Ya, jadi itu yang aku lihat di sini. Nah, aku melihat di sini pendekatan yang akan kalian lakukan ke depannya itu berkaitan sama kebahagiaan buat kalian. Karena kalian merasa kalian harus menjemput kebahagiaan kalian gitu ya di sini. Oke. Kemudian kita akan bahas dari Life as We Know It Oracle. Di sini aku ada pesan ini ya. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah, karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir di setiap pilihan, tindakan baik atau buruk. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan dan tindakan, baik atau buruk. Oke? Jadi terkadang kalau kalian menghadapi kesulitan dalam hidup, mungkin saja bukan karena kalian melakukan sesuatu yang salah. Bisa saja kalian melakukan sesuatu yang benar, tapi untuk hasil itu memang butuh proses gitu ya. Yang penting kalau kalau menghadapi masalah yang sama, yang kayaknya nggak beres-beres, memang kita perlu evaluasi sih. Evaluasi cara kita menangani itu gitu. Oke? Nah, tidak ada orang yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dengan dirimu sendiri dulu gitu. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa. Jadi, kalau aku lihat di sini, ini jelas ya. Memang kalau orang itu berpikir dia akan bahagia kalau dia udah punya pasangan yang seperti ini gitu, dia orang yang mungkin akan sulit bahagia sih.
bisa juga dia terjebak pada situasi pada mindsetnya sendiri gitu. Ya akhirnya kayak gini, bisa saja dia tidak akan pernah bisa bahagia sebelum dia bahagia dulu dengan dirinya sendiri gitu. Jadi cari pasangan bukan untuk membuat kalian bahagia, melengkapi iya gitu ya, kalau kalian satu frekuensi gitu ya, kalian bisa jadi partner hidup gitu. Tapi kalau untuk membuat kalian bahagia, tunggu dulu, kalian harus bahagia dulu dengan diri kalian. Jadi bukan orang yang terkesan kejar target untuk mencari seseorang atau orang lain yang bisa membahagiakan dirinya. Akhirnya kayak gitu dia terjebak apapun yang ada di depannya, akhirnya mau gak mau dia harus menerima gitu. Oke? Sorry, bukan harus menerima, dia merasa harus menerima karena dia sendiri gak sanggup sendiri gitu loh. Mungkin ada pikiran seperti itu sehingga kayak terlalu dipaksakan gitu. Dia udah tahu orang ini seperti apa tapi dia jalani gitu. Yang akhirnya mungkin dia sesali sendiri gitu. Jadi itulah kenapa terkesan memaksakan. Oke? Ini udah jelas artinya ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa. Jadi kesimpulannya soal orang tersebut yang ingin kalian dekati gitu ya. Intinya sih kalau kalian berpikir kalian bisa bahagia sama orang itu, sebenarnya kalau aku lihat di sini kalian melihat orang itu adalah kebahagiaan kalian dan kalian ingin bahagia sama orang itu. Kalian merasa kalau sama orang itu gue bahagia gitu. Nggak salah juga sih, tetapi pastikan kalian sudah bahagia dengan diri kalian sendiri dulu, bukan kalian membuat pandangan bahwa kebahagiaan kalian itu adalah bersama orang itu, sehingga kalau nggak sama orang itu kalian tidak bahagia. Jangan sampai kayak gitu juga gitu kan, seperti itu. Oke, jadi nggak masalah kalau kalian mau melakukan pendekatan itu, tetapi pastikan kayak gini ya, bukan kalian mengejar dia karena kalian belum bahagia dengan diri sendiri gitu dan berharap dia akan membahagiakan kalian, tapi coba kerjakan itu untuk diri kalian sendiri dulu soal kebahagiaan itu ya. Nah, ini ada kaitannya sama yang defensif di sini, Queen of Swords gitu. Aku melihat di sini ada orang yang berusaha menghindar, kayaknya gitu ya, karena udah males atau udah sakit hati, udah kecewa, nggak tahu ya. Tapi di sini ada yang defensif seperti yang aku bilang. Ini kayak konfirmasi aja. Berbesar hati memahami hak orang lain untuk merasa nyaman. Memahami setiap orang memiliki hak dengan hidupnya. Tidak perlu memaksa pikiran dan fisiknya. Berbesar hati untuk memberi jarak jika seseorang merasa terganggu dan tidak nyaman. Jadi kalau memang kalian merasa orang itu menghindar dari kalian, orang itu sudah nggak mau sama kalian, ya udah, suka nggak suka, mau nggak mau. Balik lagi ya, ini juga bisa energi juga bisa terbalik ya, karena apakah ini energi kalian atau orang yang punya situasi sama kalian gitu ya. Tapi aku melihat di sini ada yang udah nggak merasa ada yang berusaha menghindar karena udah merasa nggak nyaman gitu, atau mungkin kecewa seperti yang aku bilang tadi. Kalau udah kayak gitu kita nggak bisa memaksakan ya, intinya ya. Kalau orang sudah seperti itu, kita tidak bisa memaksa kenyamanan orang untuk kepuasan kita sendiri ya. Jadi kembali ke pasal ini ya, tidak ada orang yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dulu dengan dirimu sendiri. Jadi kalau dia udah bisa bahagia dengan dirinya sendiri, tentu dia tidak akan memaksakan orang yang memang kelihatan defensif dan menghindari dirinya. Dia nggak akan memaksakan orang itu ya, nggak akan memaksakan kenyamanan orang tersebut gitu. Oke? Kalau dia bergantung kalau kebahagiaan orang itu bergantung sama orang yang defensif ini, ya susah gitu ya. Orangnya aja udah defensif gitu ya. Ini beneran defensif dalam arti dia sudah tidak nyaman, atau defensif karena dia ingin berhati-hati. Ini cek lagi ya. Kalau memang dia nggak nyaman, kita nggak bisa memaksakan kenyamanan orang ya. Tapi kalau dia defensif karena dia ingin selektif, berhati-hati, apalagi melihat dari masa lalu gitu ya, berkaca dari apa yang pernah terjadi di masa lalu bersama kalian, ya kalian juga butuh usaha lebih lah ya untuk meyakinkan orang itu setelah apa yang terjadi gitu. Oke, tanpa berusaha mengganggu kenyamanannya ya, intinya gitulah ya. Oke, dan nah ini kalau memang orang tersebut sudah mau menghindari kalian gitu ya, atau kalian tidak bisa mendapatkan orang itu atau keinginan kalian lah ya. Ini pesannya, segala hal yang tidak bisa kalian kontrol atau atur mengajarkan kalian untuk melepaskan, berbesar hati. Yaitu bagian dari
pelajaran di universe sih. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seorang tidak bisa selalu mengatur keadaan di luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan, dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Ya, tidak memaksa. Nah, ini pesannya ya gitu ya. Sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu. Dan aku melihat di sini ada kartu independen juga sih. Jadi mungkin ini pesan buat para Gemini ya, yang sedang berusaha untuk bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya gak ada yang salah sih dengan bahagia bersama orang lain, tapi karena situasi di luar tidak selalu bisa berpihak padanya, maka dia harus memastikan dia bahagia dengan dirinya sendiri, intinya gitu. Jadi ini pesan buat Gemini di luar sana yang sedang struggle ya, yang sedang berjuang sama kemandirian lah ya, independen itu, sedang berusaha menjadi independen itu. Independen bukan dalam hal materi aja ya, tapi dalam hidup. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia berjuang menyelesaikan masalahnya, dan dalam hal emosional juga, dia tidak menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain ya. Jadi di situ ada kartu independen dan ada kartu ini, itu saling berkaitan sih. Jadi ya itu adalah kekuatan kalian ya. Independen itu adalah kekuatan kalian ya. Jadi bagaimana kalian ya ini, sebelum menjadi bintang, pastikan terangi diri kita sendiri dulu gitu ya. Gimana ya, mungkin sebelum menjadi bintang, pastikan kita itu harus bersinar dulu, memancarkan sinar. Iya kan, bintang itu kan benda langit yang bisa memancarkan cahaya ya gitu kan. Jadi kalau kita mau jadi bintang ya kita harus bisa memancarkan cahaya itu. Kita harus bisa memancarkan cahaya sendiri gitu, baru bisa disebut bintang gitu kan. Dan untuk memancarkan cahaya dari dalam diri kita ya itu hal yang harus kita lalui. Salah satunya soal independen itu. Oke? Jadi sebelum menjadi bintang ya orang harus memancarkan cahayanya gitu. Ya memang kategori bintang itu kan memang bisa memancarkan cahaya sendiri ya. Karena kalau kayak bulan gitu kan dia dapat pantulan cahaya, dia tidak memancarkan cahaya sendiri. Kalau kayak matahari itu bintang, dia bisa memancarkan cahayanya sendiri. Jadi kalau mau jadi bintang, pastikan harus memancarkan cahaya sendiri gitu ya. Gitu. Ya. Jangan takut pada kegelapan, karena justru bintang itu akan terlihat paling terang saat kegelapan. Ya iya sih. Kalau lagi gelap kan kita bisa melihat bintang ya. Saat terang siang gitu kan sebenarnya kita nggak bisa melihat bintang itu. Nggak bisa melihat bintang kan. Yang kita lihat cahaya matahari ya. Matahari itu bintang, tapi apakah bentukan mataharinya kita lihat? Kita kan cuman taunya langit cerah gitu kan. Beda kan kalau kayak malam, kita lihat itu ada titik bintang gitu. Itu bulan gitu. Oke? Itu aja untuk Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Jadi apa sih kedepannya untuk kalian? Kira-kira situasi kalian kayak gitu sih ya. Kayak berusaha memulai sesuatu yang baru sama seseorang ya. Ada langkah besar yang akan kalian lakukan, itu yang aku lihat di sini. Oke? Good luck buat Gemini. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lebay. Ribet ya gue ngomongnya. Good luck. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Gemini.